Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kesempatan mentazaburi makna dari ayat-ayat suci Al-Quran. Pada kesempatan kali ini yang akan kita tazaburi makna dari Al-Quran adalah Al-Quran surat Al-Hajj ayat 73 hingga 78. Namun sebelum memulai, apabila dirasa video ini sangat bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan silahkan komentar. Jazakumullah khairan. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 73 yang artinya, wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Di ayat 73 Allah menegaskan bahwa bagi manusia yang menyeru kepada selain Allah, melakukan kesyirikan, Tuhan-Tuhan mereka itu tidak akan mampu untuk menciptakan seekor lalat. Jadi saking lemahnya. Bahkan apabila lalat itu merenggut daripada Tuhan yang mereka sembah selain Allah, Tuhan itu sama sekali tidak dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Jadi sungguh sangat lemah, dan sungguh Allah itu maha kuat. Lanjut di ayat 74, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh Allah maha kuat, maha perkasa. Di ayat 75 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sungguh Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini di ayat 75 para utusan dari malaikat seperti malaikat Jibril yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para utusannya, atau dari kalangan manusia seperti para rasul, di antaranya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi utusan dan menerima wahyu berupa Al-Qur'an. Lanjut di ayat 76 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan. Dia Allah yang maha mengetahui di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan yang hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Allah maha mengetahui apa yang di hadapannya, apa yang di belakang manusia. Dan segala urusan dari hal terkecil hingga hal terbesar, segalanya kembali kepada Allah. Lanjut di ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukulah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuat baiklah dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Di ayat 77 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan khusus kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini akan adanya pertemuan dengan Allah. Maka Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Ruku dan sujud di sini adalah berupa ibadah sholat 5 waktu. Dan Allah juga mengakhiri di ayat 77 ini adalah agar manusia itu beruntung. Jadi hanya orang-orang yang sholat saja
yang akan mendapatkan keberuntungan dan kebaikan. Lanjut di ayat 78 atau ayat terakhir dari surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim. Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah Allah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Hadirin yang dirahmati Allah, di ayat 78 ini adalah perintah Allah agar kita berjihad di jalan Allah. Jihad dalam artian dengan sebenar-benarnya jihad. Dan jihad pun bukan berarti harus pergi ke medan perang, kecuali di zaman Rasulullah SAW. Memang betul, jihad itu adalah pergi ke medan perang untuk menegakkan kalimat Allah. Namun di zaman sekarang, jihad bisa dilakukan dengan apa saja. Dengan kita melaksanakan sholat dan mempertahankan keimanan di zaman sekarang ini, itu pun adalah sudah termasuk ke dalam jihad. Bagi para suami mencari nafkah untuk keluarganya, itu pun termasuk jihad. Bagi para murid atau para siswa dalam menimba ilmu atau belajar, itu pun termasuk jihad. Jihad bisa dilakukan dengan cara apa saja. Yang penting didasarkan atas dasar semata-mata untuk mencari jalan Allah. Dan kita tidak boleh lepas dari agama nenek moyang kita, yaitu agama Nabi Ibrahim. Muslim, sejak dahulu Muslim itu sudah disebut untuk orang-orang beriman, sejak dari zaman Nabi Ibrahim hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung kita, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Kita harus berpegang teguh kepada agama Allah, berpegang teguh kepada Allah. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.